pastinya juga rindu dong sama Kak Herti, sama Kak Uci, sama kakak lain yang lainnya. benar sekali. Kak, kita jangan lupa berdoa terus ya kak ya, supaya coronanya bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beribadah di gereja. Bisa ibadah minggu bersama adik-adik lagi. Tapi Kak, sebelum kita mulai ibadah, Ya. kayaknya kita perlu saat teduh ya Kak ya. Oh iya benar banget. Yuk kita saat teduh dulu ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah mempersiapkan hati dan pikirannya dengan berdoa sendiri-sendiri. Saat teduh dimulai. Oke, saat teduh selesai. Nah adik-adik, wah kayaknya kita harus nyanyi dulu nih. Nyanyi satu lagu. Lagu apa ya Kak? Lagu apa ya kak? Kayaknya udah lama nih kita nggak nyanyiin lagu yang satu ini yang Bener. biasa. Dan TK ya kak? Dari Kak, lagunya bikin kita semangat untuk Ya. dengar firman Tuhan. Benar sekali. Lagunya Happy. Ya 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 Happy Ye Ye Ye. Ayo semuanya berdiri. Kita Kita nyanyi sama-sama dan ikutin gerakannya ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu, mari kita doa pembuka dulu yang akan dibawakan oleh Kak Uci. Kita satu di dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami di hari Minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan agar kami dapat mendengarkan dan dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Jauhkanlah segala suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah seru banget ya Kak Uci. Happy Ya Ya udah lama banget kita nggak nyanyi dan nggak gerak-gerak. Tapi kalau udah nyanyi tadi kita udah lebih semangat mendengarkan firman Tuhan ya Kak ya. Nah sekarang kita mau masuk nih baca firman Tuhan. Tapi adik-adik nggak lupa kan bawa Alkitabnya. Harusnya dari tadi ya kita bilang iya, supaya bawa dipersiapkan ya, Kak, Oke. Alkitabnya. Nah ayo bawa Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dan kita akan membaca Alkitab. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita pada pagi hari ini, Kak Michael dan Kak Ayu sarankan agar Alkitab kalian sudah ada di depan, agar kemudian membaca Alkitab tadi bisa berjalan lancar dengan baik. Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. Nah, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini bagaimana Kak? Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi ini kita bergantian ya Kak Michael ya. Oke Kak Ayu. Untuk ayat yang ganjil akan dibacakan oleh Kak Ayu, sedangkan ayat yang genap akan dibacakan oleh Kak Michael. Adik-adik di rumah ikutin juga ya. Oke, langsung saja kita bacakan ayat kita pada pagi hari ini. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar dan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu ke angkatan lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan,
Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoreth. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab yang dibacakan oleh Kak Ayu dan juga Kak Michael. Nah sekarang kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Herti. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Nah adik-adik kira-kira mau nyanyi lagu apa di rumah? Adik-adik ingat lagu Apabila Kita Sukacita? Pasti ingat dong. Yuk kita berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang rindu mendengarkan cerita dari Kakak Layan? Ayo adik-adik di rumah duduk dengan rapi karena firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Herti. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang ketemu lagi nih sama Kak Herti. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Nah, sekarang Kak Herti mau cerita nih. Semuanya sudah pegang Alkitab kan? Ayo, keluarin Alkitabnya. Sekarang kita buka Alkitabnya. Bacaan kita kali ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Oke nih, baca ini sama kakak layan kita. Oke adik-adik, sekarang kita kan sudah dengar nih bacaan Alkitab kita. Nah, Kak Herti mau cerita, siapa ya yang masih ingat tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian? Ayo, siapa ya nabi yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa ya? Oke, Kak Herti kasih tahu. Adalah Nabi Musa. Ya benar. Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, sekarang ceritanya bukan perjalanan Nabi Musa dan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tetapi sekarang Kak Herti mau lebih fokus berceritanya bangsa Israel yang sudah sampai di tanah perjanjian. Nabi Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Selama di perjalanan Nabi Musanya meninggal, digantikan oleh Yosua, dan Yosua bisa memimpin bangsa Israel masuk sampai ke tanah perjanjian. Nah adik-adik, Kak Herti mau kasih tahu nih bahwa ternyata Allah itu sangat mengasihi umat-umatnya, terutama bangsa Israel. Bangsa Israel itu sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah. Buktinya apa? Bangsa Israel dijanjikan oleh Allah untuk diberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, bagaimana ya dengan kita? Nanti dulu nih ceritanya dengan kita. Sekarang kakak mau jelasin lagi apa yang terjadi selama di tanah Kanaan. Adik-adik, pada saat itu Yosua, oma opa mereka selalu patuh kepada Allah. Sampai di tanah perjanjian mereka patuh, mereka ingat bahwa Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan bagi mereka,
dan mereka pun berjanji kepada Allah bahwa mereka akan tetap selalu mematuhi, setia kepada Allah. Nah, tapi adik-adik, Yosua sudah semakin tua, oma opa mereka juga sudah semakin tua, sehingga mereka semua sudah meninggal. Akhirnya yang menghuni tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah mereka-mereka yang baru lahir, dan semakin besar mereka lah yang menghuni tanah Kanaan. Nah, ini yang membuat Allah semakin sedih. Ada apa? Karena ketika oma opa mereka meninggal, tinggallah mereka yang masih muda-muda yang menghuni tanah perjanjian ini. Mereka lupa loh adik-adik. Mereka lupa akan janji mereka untuk selalu setia kepada Allah, untuk selalu mengasihi Allah. Nah, apa ya yang mereka lakukan? Coba adik-adik pikirkan, apa ya yang membuat hati Allah marah terhadap bangsa Israel? Ayo, apa? Nah, kakak mau kasih tahu ya, bahwasanya bangsa Israel itu melupakan Allah. Mereka lupa akan janji nenek moyang mereka untuk selalu setia. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, seperti gambar ini. Nah, terlihat ya, mereka melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar di mata Allah, sehingga Allah marah. Kemudian Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah bangsa Israel. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau bangsa Israel dijajah, apa yang mereka rasakan? Ya, mereka sangat sedih. Mereka merasa susah hidupnya. Untuk makan aja mereka susah, adik-adik. Mereka harus membayar pajak. Mereka betul-betul merasa tidak bebas dan tidak merdeka. Nah, ternyata bangsa Israel sudah jenuh, sudah merasakan sakit, sudah merasakan terpuruk, adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Mereka sadar bahwasanya mereka berdosa. Oh Tuhan, ternyata kami selama ini salah. Maafkan kami, ampuni kami. Bangsa Israel memohon maaf, memohon ampun, dan berdoa kepada Allah. Allah kita adalah Allah yang mendengar. Allah kita mendengar doa-doa bangsa Israel yang begitu dengan sungguh-sungguh mereka berdoa. Dan Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan untuk mengasihi bangsa Israel? Caranya adalah Allah mengutus hakim-hakim untuk memimpin kembali bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa terbebas dari penjajah. Nah, ternyata Allah masih ingat, walaupun bangsa Israelnya masih udah pernah melakukan kesalahan, bangsa Israel sudah jahat kepada Allah, tetapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Dan akhirnya hakim-hakim tersebut mengajak bangsa Israel untuk kembali bertobat, mengingat kembali apa yang sudah mereka lakukan, dan dengan bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan lewat doa-doa mereka. Ternyata Tuhan mendengar. Akhirnya hakim-hakim memimpin bangsa Israel untuk kembali berjuang melawan bangsa-bangsa yang sudah menjajah bangsa Israel. Dan mereka pun menang, mereka merdeka, dan mereka pun kembali semangat lagi. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan mengasihi kita dalam bentuk apa? Tuhan sudah memberikan kita oma opa, mama papa, sehingga mama papa bisa menyekolahkan kita, bisa membuat kita belajar, bisa tinggal di rumah yang nyaman. Nah, tugas kita apa adik-adik? Jangan lupa ya, tugas kita adalah untuk selalu mengasihi Allah. Oke, kakak tekankan, ingat selalu untuk mengasihi Allah. Jangan seperti bangsa Israel, mama papa kita, dia orang yang taat, selalu berdoa, tetapi kita sebagai anak mama papa lupa bagaimana cara mengasihi Allah. Sekarang kakak tanya nih, bagaimana ya cara mengasihi Allah? Siapa yang tahu? Yang ate dulu nih, pasti tahu cara-caranya. Ayo sebutkan. Cara kita membuktikan bahwasanya kita mengasihi Allah. Yang pertama, menghormati. Menghormati siapa? Menghormati orang tua, menghormati kakak-kakak kita, menghormati guru-guru kita, menghormati kakak-kakak lain juga. Menghormati. Yang kedua, dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama orang tua. Pernah nggak adik-adik di rumah yang nggak dengar-dengaran
disuruh makan, malas mah makan, atau bangun, abang ayo bangun, masih ngantuk mah, kan nggak sekolah. Ada nggak yang berkata seperti itu? Boleh nggak ya? Nggak boleh. Itu menandakan kita nggak mengasihi Allah, kita nggak membuktikan bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus menghormati dengar-dengaran ya adik-adik, dan rajin berdoa, kemudian rajin beribadah, rajin belajar, jangan berbohong. Siapa di sini yang sering berbohong? Jangan berbohong ya, berbohong nggak boleh. Kemudian sombong, mentang-mentang nih kita punya sesuatu, kita sombongkan dengan orang lain, nggak boleh ya adik-adik ya. Kakak ingatkan kembali bahwa kita adalah umat Tuhan masa kini. Bukan berarti umat Tuhan masa kini adalah umat Tuhan yang melupakan kasih Allah, tetapi umat Tuhan yang tetap mengasihi Allah. Oke adik-adik, jangan lupa ya, agar tetap menimbulkan rasa kasih di dalam hati kita untuk orang di sekitar kita, dan kita buktikan bahwa kita pun orang masa kini adalah orang yang tetap berpegang teguh dengan janji bangsa Israel yang selalu setia kepada Allah Bapa. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita kita minggu ini. Jangan lupa selalu belajar, selalu berdoa dan membaca Alkitab. Oke, kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, kembali kami datang mengucap syukur atas segala bentuk berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, yang dimana Engkau masih menyertai kami di dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Herti, yang dimana firman-Mu ini mengingatkan kembali bahwa di dalam setiap kehidupan kami, baik kakak Layan maupun adik-adik Layan sendiri, agar selalu menerapkan kasih yang dimana bukan hanya terhadap sesama, tetapi juga terhadap diri-Mu ya Tuhan, yang dimana Engkau menginginkan selalu mengucap syukur dan berterima kasih terhadap-Mu, yang dimana juga menyertakan diri-Mu di dalam setiap sisi kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, ajarlah kami dan tuntunlah kami selalu di dalam firman-Mu ini, agar kami selalu mengingat bahwa kasih begitu besar berperannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih atas segala bentuk penyertaan-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup di dalam setiap sisi kehidupan kami, baik kakak Layan maupun adik Layan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami alaskan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi bisa menjadi pedoman bagi adik-adik menjalani kehidupan. Maka dari itu, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari Minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi Yesus berpesan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik selalu ingat ya pesan Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu ini. Nah, untuk itu kakak-kakak mengucapkan selamat hari Minggu.